Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Langkah yang pertama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga masih diperbolehkan dan masih ada kesempatan untuk pembuatan video ini. Langkah selanjutnya, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adapun tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Al-Ustadz Zulheldi dan Ustazah Zamrida. Jadi saya Aulia Aprinasari dengan NIM 22140249 ingin memaparkan materi hadis tarbawi yang keenam, yaitu tentang balasan bagi orang yang disakiti. Jadi adapun bunyi hadis yang keenam yaitu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarum fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faja'alha lahu zakatan wa rahmah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darami. Jadi adapun arti dari hadis ini yaitu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Siapa saja laki-laki dari orang-orang Islam yang hina dan cerca dia, rendahkan dia atau laknat dia atau aku pukul dia, maka jadikanlah dia kesalahanku untuknya sebagai zakatnya, sebagai pembersih baginya, sebagai rahmat baginya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Darami. Selanjutnya itu terjemahan perkata dari hadis materi ke-6, yaitu balasan bagi yang disakiti. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma. Jadi Allahumma itu artinya dia Allah, dialah Allah. Allahumma innama,
innama artinya hanya saja, ana artinya saya, Allahumma innama ana basyarun. Basyarun artinya manusia biasa. Fa'ayyuma artinya maka siapa saja yang, rojulin artinya laki-laki, minal muslimina. Jadi minal itu artinya dari, min dari, al muslimina orang-orang muslim, sababetuhu artinya hina, au artinya atau, la'natuhu artinya aku akan melaknat, aku laknat, la'natuhu aku laknat, jalattuhu pukul atau cambuk, jalatuhu pukul atau cambuk, faj'alha maka jadikanlah dia, lahu untuknya, zakatan artinya sebagai zakat dan warahmah, zakatan warahmah sebagai zakat dan rahmat. Faj'alha lahu zakatan warahmah, maka jadikanlah dia untuknya sebagai zakat dan sebagai rahmat. Jadi itu terjemahan perkata dari hadis materi ke-6. Selanjutnya yaitu kandungan hadis. Jadi hadis ini tuh menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul yang sangat luar biasa. Kesederhanaan Rasul yang sangat luar biasa, kasih dan sayangnya. Di mana di sini Rasul itu mengakui dengan sepenuhnya bahwa dia adalah manusia biasa. Rasulullah mengakui bahwasanya dia adalah manusia biasa. Maksudnya di sini manusia biasa itu yang lebih bermaksud kepada hal-hal yang berbicara tentang umum. Sebab sebutan Rasul sebagai manusia biasa ini tuh terkadang disalahartikan bagi sebagian orang. Jadi di sini Rasul menjelaskan bahwa dia adalah manusia biasa. Jadi ketika Nabi disuruh mencontohkan untuk mengikuti ajaran Nabi, maka seseorang tersebut mengatakan, Nabi itu kan sama dengan kita. Nabi itu kan cuma manusia biasa. Jikalau Nabi benar, maka saya juga kemungkinan akan benar. Tapi di sini manusia biasa tersebut itu tidak memiliki potensi yang sama dengan Nabi. Banyak orang yang menyalahartikan arti dari Rasul manusia biasa dalam konteks ini. Jadi arti dari manusia biasa di sini yaitu Nabi merupakan manusia biasa pada umumnya yang memiliki konteks kemanusiaan. Tapi di sini manusia yang disebutkan oleh hadis ini yaitu manusia yang dilebihkan oleh Allah dengan diberi wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga memiliki kelemahan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia lainnya secara umum. Jadi banyak orang yang tidak percaya dan banyak orang yang sangat menyalahartikan konteks dari Nabi manusia biasa. Jikalau kemungkinan Nabi benar, menurut manusia-manusia lain, jikalau kemungkinan Nabi benar, bisa jadi kita juga benar, karena di sini Nabi merupakan manusia biasa. Di situ banyak yang menyalahartikan konteks dari Nabi manusia biasa dalam arti itu. Jadi dijelaskan lagi, manusia di sini tuh
yang disebutkan oleh Allah, yaitu Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan diangkat menjadi Rasul, tapi keadaannya sebagai manusia dia juga memiliki kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia secara umum. Di sini Nabi pula mengatakan, aku ini merupakan manusia yang biasa. Aku ini diciptakan sebagai manusia sebagaimana manusia yang lain. Siapapun orangnya yang pernah kena imbas dengan keadaanku sebagai manusia pada umumnya, ia juga hilaf dan ia juga salah. Aku sempat mengatakan perkataan yang tidak baik adanya, bahkan sempat menghinanya, sempat melecehkannya, atau pernah melaknatnya, mengutuknya, mendoakan yang buruk baginya, atau bahkan aku pukul. Maka jadikanlah itu sebagai zakat atau pembersih bagi orang yang pernah Nabi katakan tersebut. Maka jadikanlah itu sebagai zakat bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu engkau kemudian akan menghapus dosa-dosanya dan jadikan itu sebagai rahmat tambahan kasih sayangnya kepada orang itu. Jadi di sini Nabi mengatakan bahwa sifatnya sebagai nabi itu merupakan memiliki kelemahan-kelemahan. Di sini Nabi mengatakan bahwa ia juga sempat bahwa barang siapa orang-orang yang pernah dilecehkannya, sempat dipukul, sempat dilaknat, ataupun sempat dicaci maki, maka Nabi berpesan, jadikanlah kesalahanku itu atau jadikanlah itu sebagai rahmat atau sebagai penghapus dosa-dosanya kepada Allah. Dan di sini Nabi juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin bahwa dengan keadaannya sebagai nabi itu merugikan banyak orang. Dia tidak ingin dengan keadaannya sebagai nabi itu atau keadaannya sebagai nabi atau memiliki kelemahan itu merugikan banyak orang. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, maka jadikanlah kesalahanku itu sebagai pembersih yang suci dan sarana untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan rahmat baginya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari hadis materi ke-6. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini mengajarkan tentang bagaimana seorang guru yang baik itu. Jadi, bagaimana seorang guru yang baik itu, yaitu dia yang tidak boleh menganggap dirinya itu tidak pernah tersentuh oleh kesalahan sedikit pun. Jadi, di sini seorang guru juga harus mengakui jika dirinya salah, dia mengakui kesalahannya. Jadi terkadang ada seorang guru yang kalau dia salah, dia tidak mengakui kesalahannya. Bahkan dia menyalahkan muridnya. Jadi hadis materi ke-6 ini mengajarkan bahwasanya seorang guru juga jikalau salah, dia harus mengakui kesalahannya. Dia harus mengakui bahwa dirinya salah. Dia tidak boleh menyalahkan murid. Dia harus mengakui kesalahannya sendiri. Jadi untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki sifat yang rendah hati juga. Kita harus menyadari bahwasanya kita juga punya kekurangan. Kita juga punya sesuatu yang seharusnya kita dapatkan tapi kita tidak punya. Jadi semisalnya jikalau ada masukan ataupun saran-saran dari orang lain, kita harus menerimanya. Jangan misalnya kita sudah menjadi seorang guru, kita tidak mendengarkan lagi masukan ataupun saran-saran yang diberikan oleh mahasiswa kita. Karena posisinya kita sebagai guru juga memiliki kekurangan. Jadi jikalau ada masukan dari siswa, kita harus mendengarkan. Jangan tidak didengarkan ataupun tidak diberi
masukan. Karena di sini guru juga posisinya sebagai manusia biasa yang memiliki kesalahan, yang pernah mempunyai kesalahan. Jadi keterkaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang kedua yaitu hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya. Seorang guru harus berani mengakui kesalahannya. Jadi yang pertama, jadi keterkaitan hadis ini yang pertama yaitu kan bagaimana kepribadian guru yang baik itu. Sedangkan keterkaitan hadis yang kedua yaitu seorang guru harus mengakui kesalahannya. Setelah mengetahui kepribadian guru yang baik itu, keterkaitan yang selanjutnya yaitu seorang guru harus mengakui kesalahannya. Dia wajib menanggung resiko dari pengakuan itu sendiri. Jikalau ia bersalah, dia harus meminta maaf. Jikalau ada yang kurang, harus berani mengakuinya. Dan di sini harus berani juga menanggung akibat dari pengakuan itu. Jadi keterkaitan yang kedua, seorang guru harus mengakui kesalahan. Jikalau ada salah, dia harus meminta maaf. Jikalau ada yang kurang, dia harus berani mengakuinya. Jadi semisalnya seorang guru tidak mengetahui pertanyaan yang dilontarkan oleh siswanya, dia harus berani mengakuinya bahwa dia tidak mengetahui jawaban dari yang ditanyakan oleh siswa itu. Dia tidak boleh sok tahu ataupun mengajarkan siswa ke arah yang sesat. Dan dia juga harus menanggung akibat dari pengakuan itu. Dia harus menanggung akibat dari pengakuan itu. Jadi keterkaitan yang ketiga yaitu guru harus mengajar dengan ikhlas. Guru harus mengajar dengan ikhlas dan sabar. Jadi di sini mengajar sebagai guru itu merupakan suatu perbuatan yang mendapatkan pahala. Mengajar itu merupakan melanjutkan tugas Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran. Jadi guru merupakan tugas yang mulia ataupun pekerjaan yang mulia, karena di sini guru menyampaikan ataupun melanjutkan tugas Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran. Maka dari itu guru harus mengajar dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Seorang guru juga harus merasa dirinya itu sebagai perpanjangan dari penyampaian misi Rasul. Sehingga dengan demikian itu dia tidak mudah untuk putus asa dan tidak mudah dijatuhkan karena sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Karena Allah sudah menyiapkan balasan yang terbaik baginya. Jadi seorang guru itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi untuk menjadi seorang guru, kita juga harus mengajar murid-murid kita itu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan balasan yang besar untuk kita dan balasan yang terbaik baginya. Jadi seorang guru di sini, di poin ketiga ini juga, guru harus menyadari bahwa dirinya itu merupakan perpanjangan dari penyampaian misi Rasul. Maksudnya mengajar itu merupakan tugas Rasul di dalam menyampaikan kebenaran. Jadi di sini guru harus menyadari itu. Baik, itu saja keterkaitan hadis materi ke-6 dengan pendidikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya ataupun ada salah kata yang terdapat dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.